Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan analisis sensitivitas perubahan koefisien teknologi. Sebelum ke pembahasannya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Albedul Pangestu dengan NIM belakang 014. Yang kedua ada Adriel Wijaya dengan NIM belakang 026. Ada Gabriel Britania Sitomorang dengan NIM belakang 043. Ada yang keempat itu ada Farhan Sandi dengan NIM belakang 049. Ada yang terakhir itu ada Ivan Aditya Kuncoro Aji dengan NIM belakang 066. Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskan apa sih analisis sensitivitas. Nah, analisis sensitivitas itu adalah analisis yang digunakan untuk mempengaruhi akibat atau pengaruh dari perubahan yang terjadi pada parameter-parameter model linear programming. Terdapat solusi optimal yang telah dicapai. Nah, manfaat dari analisis sensitivitas ini adalah mengurangi dan menghindari perulangan untuk menghitung dari awal lagi, kayak gitu. Nah, ini ada jenis dari analisis sensitivitasnya. Nah, ada perubahan koefisien fungsi tujuan, ada perubahan koefisien teknologi, ada perubahan nilai kanan, ada perubahan fungsi kendala baru, ada perubahan variabel keputusan. Nah, di sini kami kelompok 8 akan membahas perubahan koefisien teknologi. Perubahan koefisien teknologi. Perubahan pada koefisien teknis dari fungsi kendala akan berpengaruh pada nilai dari sisi kiri pada bentuk dualnya. Akibat yang bisa ditimbulkan kemungkinan kondisinya menjadi tidak optimal lagi, sehingga penyelesaian dengan simplex harus dilanjutkan sampai terjadi kondisi optimal lagi. Nah, berikut kita masuk ke contoh kasusnya. Seorang pembuat kue mempunyai 8 kg tepung dan 2 kg gula pasir. Ia ingin membuat dua macam kue, yaitu kue dadar dan kue apem. Untuk membuat kue dadar dibutuhkan 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung. Sedangkan untuk membuat kue apem dibutuhkan 5 gram gula pasir dan 50 gram tepung. Jika kue dadar dijual dengan harga Rp300 per buah dan kue apem dijual dengan harga Rp500 per buah, tentukan pendapatan maksimum yang diperoleh penjual kue tersebut. Nah, di sini kita misalkan kue dadar itu X1, kue apem X2, dan ini kilogramnya kita jadikan gram. Nah, ini adalah bentuk tabelnya. Kemudian selanjutnya, karena di sini kita mengerjakannya dengan metode simplex, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat bentuk bakunya. Nah, di sini bentuk baku dari contoh kasus sebelumnya adalah yang pertama fungsi tujuan, di mana kita harus memaksimalkan Z sama dengan 300X1 tambah 500X2. Nah, terus kita punya fungsi kendalanya di mana 20X1 tambah 50X2 kurang lebih sama dengan 8.000. Fungsi kendala yang kedua sendiri adalah 10X1 tambah 5X2 kurang dari sama dengan 2.000. Nah, maka Z kurang 300X1 minus 500X2 sama dengan 0. Kemudian 20X1 tambah 50X2, karena di sini fungsi kendala kurang dari sama dengan, maka harus kita tambahkan variabel simplex. Nah, kalau udah ditambahkan variabel simplex, langsung aja sama dengan 8.000. Terus fungsi kendala yang kedua juga sama, 10X1 tambah 5X2 tambah variabel simplex kedua sama dengan 2.000. Terus langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memasukkan bentuk baku tadi ke dalam tabel simplex. Selanjutnya kita harus menentukan kolom pivot yang dimana kita lihat dari nilai negatif terbesar pada baris Z. Kemudian kita tentukan elemen pivotnya dengan mencari rasio terlebih dahulu, di mana caranya sendiri itu adalah NK dibagi kolom pivot. Nah,
Dari elemen pivot yang kita temukan sebelumnya, kita buat baris pivot baru dengan membagikan dengan bilangannya sendiri. Nah, terus baris Z dan juga baris 2 kita buat baris barunya juga dengan cara untuk baris Z sendiri caranya baris lama Z dikurang kolom pivot dikali baris pivot baru. Untuk S2-nya juga sama, baris lama Z dikurang kolom pivot dikali baris pivot baru. Nah, untuk hasilnya sendiri bisa dilihat jika masih ada nilai negatif pada baris Z, maka kita masih harus melanjutkan iterasinya. Yang dimana caranya sama seperti sebelumnya, kita hanya perlu mengulanginya saja dari cari kolom pivot, kemudian cari rasionya, terus kemudian buat baris pivot barunya, terus buat juga baris Z dan S2 barunya. Nah, terus hasil yang kita dapatkan dari iterasi kedua bisa dilihat jika sudah tidak ada nilai negatif lagi pada baris Z yang menandakan jika hasilnya sudah optimum. Ya, karena pada baris Z sudah tidak ada nilai negatif lagi, maka bisa disimpulkan jika maksimum itu sudah didapatkan. Nah, jadi untuk mencapai pendapatan maksimum yakni 95.000, maka pembuat kue harus membuat kue dadar sebanyak 150 buah dan kue apem sebanyak 100 buah. Nah, selanjutnya yang kita lakukan itu yaitu perubahan koefisien teknologinya. Nah, untuk fungsi tujuannya masih sama. Z dikurang 300x1 dikurang 500x2 sama dengan 0. Nah, untuk fungsi kendalanya ini koefisiennya kita ubah menjadi yang pertama itu 25x1 ditambah 50x2 ditambah S1 sama dengan 8.000. Yang kedua juga kita ubah menjadi 10x1 ditambah 10x2 ditambah S2 sama dengan 2.000. Kita dapatkan tabelnya untuk kolom pivotnya itu ya kolom X2 dan barisnya itu baris X2. Nah, untuk menentukan baris X2 yang baru, kita baris X2-nya itu dibagi sama angka kuncinya di kolom pivot yaitu 50. Nah, untuk menentukan baris Z yang baru sama. Jadi baris Z yang lamanya itu dikurang angka kolom kuncinya di baris Z yaitu min 500 dikali baris barunya X2 yang sudah kita cari sebelumnya. Nah, untuk menentukan baris yang baru S yang baru sama. Jadi baris S2 yang baru itu kita kurang yang lamanya kita kurang dari perkalian dari angka kolom kunci di baris S2 sama X2 yaitu 10 dikali baris baru X2 yang sudah kita dapatkan tadi di awal. Nah, untuk tabel barunya ada di slide selanjutnya. Nah, ini tabel baru dari iterasi sebelumnya. Karena di tabel baru ini masih ada negatif di X1, maka dilakukan iterasi kedua. Itu sama dengan cara sebelumnya. Dilihat kolom pivotnya yang X1, lalu dirasiokan, dapat baris pivotnya itu ada di X1. Nah, di X1 ini elemen pivotnya harus dijadikan 1, yaitu dibagi 5. Nah, setelah itu baru cari baris Z dan X2-nya. Caranya sama, baris lama dikurang elemen pivot dikali baris baru dari X1. Nah, maka hasilnya seperti tabel yang ada pada di bawah yaitu Z nilai optimalnya 84.000, di mana nilai optimal sebelumnya itu 95.000. Jadi di variabel kendalanya jadi lebih turun. Jadi lebih buruk dari sebelumnya. Berikut ini ada latihan dari kelompok kami. Silakan dikerjakan. Ya, dari latihan ini dicari berapa keuntungan maksimum yang diperoleh. Lalu ada beberapa fungsi kendalanya yang diubah, yaitu pada mesin 1
waktunya 3 menit. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.